Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai obat-obat sistem syaraf otonom. Sebelum menuju pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya, Utari Melani Kuswandi. Dan saya Ilham Maulana Ramadan. Saya Irmanul Hermawati. Saya Isma Fajriati. Saya Laila Trifadila. Saya Permadi Sri Hamdani. Saya Ruby Julfikar. Saya Syifa Fauzia. Saya Widi Rahmadila Garna. Saya Yunia Purwati. Dan untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja menuju pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Isma Fajriati. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, pendahuluan. Sistem syaraf otonom disebut juga sistem piskral, bekerja pada otot polos dan kelenjar. Fungsi dari sistem syaraf otonom adalah mengendalikan dan mengatur jantung, sistem pernapasan, saluran gastrointestinal, dan kelenjar. Sistem syaraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama, susunan syaraf simpatis atau adrenik. Yang kedua, susunan syaraf parasimpatis atau kolinergik. Sistem syaraf simpatis dan parasimpatis bekerja pada obat-obat yang sama, tetapi menghilangkan respon yang berbeda agar terjadi keseimbangan kerja obat-obat pada sistem syaraf simpatis dan parasimpatis berupa respon merangsang dan menekan. Organ tubuh mata. Respon simpatis yaitu dilatasi pupil. Respon parasimpatis yaitu konstriksi pupil. Untuk organ tubuh paru-paru, dilatasi bidonkulus, dan responsi parasimpatis yaitu konstriksi bidonkulus 2 sekresi bertambah. Organ tubuh jantung, denyut jantung meningkat, denyut jantung menurun, pembuluh darah, kontraksi pembuluh, dan dilatasi pembuluh darah. Gastrumina, relasi otot-otot dan saluran gastruminal. Parasitatik meningkat, dan kandung kemih, relasi kandung kemih, kontraksi kandung kemih. Uterus, relasi otot. Dan untuk kelenjar salivah, yaitu untuk respon parasintetis, yaitu salivah bertambah. Kemudian, adrenik simpatosmimetik. Obat adrenergik mempengaruhi reseptor yang oleh neuropinefrin dan epinefrin. Beberapa obat adrenergik bekerja langsung pada reseptor adrenergik atau adrenoseptor dengan mengaktifkannya dan disebut simpatomimetik. Adrenergik atau simpatomimetik disebut simpatomimetik karena obat-obat ini menyerupai neurotransmitter simpatis. Contoh-contoh obatnya yaitu neuropinefrin dan epinefrin, ephedrine, dopamin, isopronelin, phenylephrine. Obat-obat ini bekerja pada satu tempat atau lebih dari reseptor adrenergik yang terdapat pada sel-sel otot polos seperti jantung, dinding bronkiolus, saluran GI, kandung kemih, dan otot silaris pada mata. Adrenergik ini bekerja pada reseptor alfa dan beta. Perbedaan atau sifat-sifat dari reseptor alfa yaitu respon lemah terhadap agonis sintetik isoproterenol, peka terhadap ketakolamin yang dibentuk tubuh, epinefrin, dan neuropinefrin. Urutan potensi terhadap reseptor alfa yaitu epi, Ne, dan iso. Sedangkan untuk reseptor beta yaitu respon kuat terhadap isoproterenol, kurangnya peka terhadap epinefrin dan neuropinefrin, sedangkan urutan potensinya yaitu iso, epi, dan Ne. Untuk reseptor adrenik tersendiri terbagi menjadi 4, yaitu alfa 1, alfa 2, beta 1, dan kemudian beta 2. Obat-obat sistem simpatomimetik yang merangsang reseptor diklasifikasikan ke dalam 3 golongan berdasarkan efeknya pada sel-sel organ. Penggolongan obat simpatomimetik reseptor adrenik berdasarkan efeknya. Nomor 1, bekerja langsung. Contoh obatnya epinefrin, norepinefrin. Nomor 2,
bekerja secara tidak langsung, merangsang pelepasan norepinefrin saraf terminal, contoh obatnya amfetamin. Nomor 3, bekerja secara campuran atau langsung dan tidak langsung, merangsang reseptor adrenarik dan merangsang pelepasan norepinefrin dari ujung saraf terminal dan reseptor adrenergik. Selanjutnya yaitu epinefrin, golongan agonis alfa dan beta adrenergik. Mekanisme kerja obat yaitu melemaskan otot-otot saluran pernapasan dan meningkatkan ketegangan pada pembuluh darah. Dosis 1 untuk dewasa yaitu 0,5 mg diberikan secara intramuskular setiap 5 menit hingga ada tanda-tanda pemulihan kondisi pasien dari shock anafilaktik, atau 0,5 mg melalui suntikan intravena. Yang kedua, dosis anak-anak yaitu 0,01 mg diberikan secara intramuskular atau intravena. Indikasi obat yaitu untuk menyempitkan pembuluh darah dan melebarkan saluran pernapasan. Kontraindikasi obat, riwayat hipertensi, penyakit vaskular oklusif, glaukoma sudut tertutup, alergi terhadap epinefrin, dan gangguan irama jantung. Waktu paru yaitu 2 menit. Efek samping dari obat epinefrin diantaranya ada mual, muntah, pusing, kelemahan, tremor, keringat berlebih, dan sakit kepala. Interaksi obat epinefrin berikut adalah sejumlah efek interaksi yang dapat terjadi apabila menggunakan epinefrin bersama obat lain. Yang pertama, ada peningkatan resiko terjadinya hipotensi yang berat jika digunakan dengan clozapin, pimozid, atau haloperidol. Yang kedua, ada penurunan efektivitas dari obat antidiabetes seperti akarbos, insulin, atau metformin. Dan yang terakhir, ada peningkatan resiko terjadinya efek samping yang fatal jika digunakan dengan ergotamin. Yang kedua ada kolinergik. Adapun definisi dari kolinergik sendiri adalah senyawa yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan efek seperti yang ditunjukkan oleh asetilkolin, suatu senyawa normal tubuh yang disinteris pada jaringan saraf. Sinapsis kolinergik dan dinding usus. Nah, adapun ada 2 jenis reseptor kolinergik. Yang pertama ada reseptor muskarinik, yang kedua ada reseptor nikotinik. Reseptor muskarinik sendiri memiliki fungsi merangsang otot polos jantung dan memperlambat jantung. Sedangkan reseptor nikotinik memiliki fungsi mempengaruhi otot rangka. Obat kolinergik ini bersifat non-spesifik karena mereka mempengaruhi reseptor muskarinik maupun nikotinik. Obat antikolinergik. Mekanisme kerja, obat antikolinergik menghambat kerja asetilkolin dengan menempati reseptor asetilkolin. Obat antikolinergik digunakan untuk spasmotika, sedatif, Parkinson, hiperhidrosis. Golongan obat yang pertama, antikolinergik klasik, contohnya alkaloid beladon, atropin sulfat, dan skopolamin. Yang kedua yaitu antikolinergik sintetik, contohnya propantelin. Yang ketiga yaitu antikolinergik antiparkinsonisme, contohnya trihexyphenidyl hidroklorida, prosiklidin, biperidin, dan benzotropin. Antropin. Pengertian antropin adalah obat untuk menangani denyut jantung lambat atau bradikardia dan keracunan insektisida. Adapun mekanisme kerjanya, penghambat enzim kolinesterase atau antimuskarinik dengan mekanisme kerja mengantagonisir aksi asetilkolin dan zat kolin ester lainnya. Untuk dosisnya, untuk suntik dewasa 0,5 mg setiap 3-5 menit. Dosis maksimalnya 3 mg. Untuk anak-anak 0,02 mg per kilogram berat badan setiap 5 menit dan dosis maksimalnya 0,5 mg per dosis. Adapun efek sampingnya, tenggorokan terasa kering, konstipasi denyut jantung cepat, hipertemia, penglihatan kabur, atau mata sensitif terhadap cahaya.
pusing, sakit kepala, atau kantuk. Indikasinya mengeringkan sekret, melawan bradikardi bersama dengan untuk mengembalikan penghambatan neuromuskular kompetitif. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas. Sedangkan waktu paruh untuk atrofi sendiri yaitu setelah diabsorpsi adalah sekitar 2-3 jam dalam plasma darah. Untuk interaksinya sendiri yaitu yang pertama, penurunan penyerapan ketoconazole atau mexiletine di dalam tubuh. Yang kedua, peningkatan efek antimuskarinik jika digunakan dengan amantodin, antiaritmia, antipsikotik, antidepresan, striskill, antiparkinson, MAOI, antispasmodik, atau beberapa obat yang ada di golongan antihistamin seperti promethazine. Yang ketiga, peningkatan risiko terjadinya sembelit parah atau efek samping jika digunakan dengan opoidin seperti kodein atau fentanyl. Yang keempat, penurunan efek terapeutik karbokol, neostigmin atau pilokarpin. Yang kelima, penurunan kerja obat anti glukoma lepas lambat seperti ekotiopet atau untuk mengecilkan pupil. Yang keempat, peningkatan efek racun dari obat myasthenia gravis, kalium sitrat, atau suplemen kalium. Yang ketujuh, penurunan efek sikaprid, domperidon, atau metoclopramid terhadap gerakan saluran cerna. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.